Rusia merupakan salah satu anggota pihak sekutu dalam Perang Dunia Pertama. Dalam perang yang berkepanjangan dan memakan jutaan korban jiwa ini, Rusia memiliki dampak yang paling buruk dibandingkan negara-negara partisipan lainnya. Hal ini disebabkan karena kegagalan Tsar Nicholas II Rusia untuk memimpin bangsanya dan mencegah terjadinya disintegrasi. Rusia memasuki Perang Dunia Pertama dengan jumlah militer yang sangat besar dengan jumlah sekitar 5 juta. Namun jumlah personil militer ini tidak membantu Rusia memenangkan perang. Malahan Jerman dapat memukul mundur serangan-serangan Rusia. Di garis depan, para tentara mulai lelah dengan perang yang dimulai oleh pemimpin mereka dan juga buruknya pasokan senjata. Situasi dalam negeri pun sama tidak baiknya. Masyarakat semakin anti perang dan pasokan bahan makanan menipis. Ribuan keluarga kehilangan anggota keluarganya dalam perang yang didasari ambisi dan ego pemimpin mereka. Rakyat pun lelah akan perang yang berlangsung dan kekalahan-kekalahan yang Rusia alami. Revolusi Februari merupakan kejadian pertama dalam serangkaian peristiwa yang membuat Uni Soviet berdiri. Kejadian ini bermula di Petrograd, ibu kota Rusia. Keadaan saat itu sangat buruk di kehidupan rakyat lokal. Perang dunia membuat pemerintahan Rusia memotong bahan makanan yang bisa didapat masyarakat dan dialihkan untuk perang. Rakyat pun kelaparan akan kebijakan ini dan rakyat mulai meragukan kepemimpinan Tsar Nicholas II. Demonstrasi ini bukanlah demonstrasi pertama yang terjadi di kepemimpinan Tsar Nicholas. Sebelum perang meletus, rakyat pernah berevolusi untuk mendirikan lembaga legislatif untuk mencegah Tsar memiliki kekuasaan yang paling besar. Revolusi Februari juga didukung dengan kekalahan-kekalahan Rusia di garis depan yang sangat memalukan. Sehari sebelum peristiwa ini terjadi, Tsar Nicholas II meninggalkan ibu kota untuk memimpin pasukan militer Rusia secara langsung di garis depan. Lalu muncullah revolusi Bolshevik. Revolusi ini bermula pada tanggal 23 Februari 1917, Hari Wanita Internasional. Para buruh wanita turun ke jalan dan memprotes kebijakan pemerintah membatasi bahan baku yang bisa dibeli masyarakat demi kepentingan perang seperti tepung dan roti. Jumlah demonstran ini mencapai sekitar 50.000 orang. Para buruh menuntut pemberhentian kebijakan food rationing, keterlibatan Rusia dalam perang, dan berakhirnya sistem autokrasi. Keesokan harinya, para jumlah aksi unjuk rasa bertambah menjadi sekitar 200.000. Mereka menuntut Tsar Nicholas II untuk turun tahta untuk digantikan pemimpin yang lebih progresif. Sehari kemudian, seluruh pabrik di ibu kota tidak beroperasi lagi. Tsar Nicholas pun menyuruh pemimpin militer setempat untuk mengakhiri demonstran dengan penembakan senjata api seperti yang sudah terjadi pada Bloody Sunday pada tahun 1905. Beberapa demonstran sempat tertembak dan tewas di tempat. Namun banyak personil militer Rusia yang membelot dan bergabung dengan para demonstran karena lelah dengan keadaan perang dan konflik antara tentara biasa dengan para komandan militer. Tindakan anarkis pun semakin menjadi-jadi dan Tsar Rusia membekukan legislatif Duma agar tidak dapat membuat keputusan apapun. Namun beberapa anggota dari Duma membuat organisasi Professional Committee of the State Duma sebagai lembaga pemerintah darurat Rusia yang diisi golongan bangsawan dan warga kelas atas, dan di hari yang sama para buruh dan masyarakat kelas bawah membuat organisasi Petrograd Soviet, organisasi Petrograd Soviet. Kedua faksi ini berebut kekuasaan di ibu kota di tengah ketidakadanya Tsar dan Duma yang tidak beroperasi.
Petrograd Soviet ini merupakan fraksi pihak kiri yang mendukung paham sosialis. Beberapa tokoh pendirinya adalah Nikolai, Leon Trotsky, dan Grigori Zinoviev. Tsar Nicholas pun kembali ke Rusia sesuai dengan permintaan pemimpin Rusia. Di tengah kericuhan ibu kota, Tsar menyepelekan pemberontakan di Petrograd. Padahal pihak militer sudah membelot sepenuhnya atau meninggalkan ibu kota. Dan di tengah-tengah rakyat ada sekitar 40.000 senjata api yang didapat daripada tentara yang membelot. Tsar pun diminta untuk turun tahta sesuai dengan nasihat tangan kanannya, dan ia menunjuk saudaranya untuk menjadi tsar berikutnya, yaitu adalah Grand Duke Michael Alexandrovich. Namun karena takut akan pemberontakan, Michael pun menolak posisi sebagai tsar. Maka berakhirlah kekuasaan dinasti Romanov di Rusia pada tanggal 3 Maret. Dual power adalah istilah yang dikemukakan Vladimir Lenin untuk situasi politik Rusia pasca kejatuhan dinasti Romanov, di mana provisional government dan Petrograd Soviet berebut kekuasaan di periode Maret hingga Oktober 1917. Pemerintahan Rusia pada saat itu sangat rapuh. Bekas politisi era Tsar Nicholas yang masih hidup tetap menjabat untuk mengisi pemerintahan yang kosong. Namun rakyat menilai petinggi-petinggi politik ini tak layak dan bukan pilihan rakyat. Georgy Vov merupakan Perdana Menteri pertama setelah turunnya Tsar. Namun Georgy tidak dipilih oleh rakyat dan gagal untuk mewujudkan inti-inti revolusi Februari. Georgy memilih untuk tetap berperang di pihak sekutu. Pemerintahan pun gagal untuk memberikan tanah dan makanan untuk warga kelas 2. Karena kegagalan dan masyarakat yang mulai berdemonstrasi kembali, Georgy akhirnya mengundurkan diri pada tanggal 21 Juli 1917 dan digantikan oleh Alexander Kerensky. Sebelumnya pada April 1917, Vladimir Lenin yang bersembunyi di Swiss dihubungi oleh pemerintahan Jerman. Lenin ditawari untuk diselundupkan kembali ke Rusia melalui wilayah Jerman. Jerman meminta Lenin untuk memulai revolusi dan mengakhiri perang antara Jerman dan Rusia, sehingga Jerman dapat memfokuskan kekuatan mereka untuk menghadapi Perancis dan Inggris. Lenin yang kembali ke Rusia membentuk Partai Bolshevik sebagai partai komunis Rusia yang berada di bawah Soviet, Gerakan Sosialis Rusia. Alexander Kerensky merupakan tokoh politik dari Provisional Government serta anggota Soviet Petrograd. Ia menggantikan Georgy menjadi Perdana Menteri. Langkah pertama Alexander dalam masa jabatannya adalah dengan menghentikan demonstrasi yang didukung oleh Bolshevik yang beraliran komunis. Alexander pun memerintahkan untuk membubarkan Bolshevik. Leon Trotsky berhasil dipenjarakan dan Lenin kabur ke Finlandia. Pada masa pemerintahannya sempat terjadi coup d'etat oleh kelompok fasisme, namun Alexander berhasil menghentikannya. Pada pemerintahan Alexander juga tidak menghentikan perang dengan Jerman. Revolusi Oktober adalah coup d'etat di pihak Bolshevik untuk menggulingkan kekuasaan Provisional Government pada tanggal 25 Oktober 1917. Lenin yang kembali dari Finlandia mengumpulkan anggota Partai Bolshevik dan memulai coup d'etat ini. Ia menunjuk Trotsky untuk memimpin Tentara Merah untuk menduduki bangunan-bangunan pemerintahan di Petrograd. Alexander pun melarikan diri dari ibu kota dan memulai perang saudara dengan tentaranya yang dijuluki Tentara Putih. Lenin pun kembali dari pengasingan dan memimpin Partai Bolshevik untuk pasca kejatuhan pemerintahan Alexander. Lenin menjanjikan untuk mengadakan pemilu sebulan kemudian. Namun hasilnya Bolshevik kalah dan ia memerintahkan Tentara Merah untuk menjatuhkan pihak yang menang supaya Bolshevik mendapat kursi paling banyak di Soviet. Lenin pun merubah ibu kota Rusia ke Moskow
serta mengganti kalender Rusia menjadi kalender Georgian. Lenin pun bernegosiasi dengan pihak sentral untuk keluar dari perang dan menandatangani perjanjian Brest-Litov. Rusia harus kehilangan sebagian wilayahnya. Namun, Lenin bisa mengkonsentrasikan pasukannya untuk menghadapi Tentara Putih yang merupakan koalisi seluruh organisasi yang tidak setuju dengan pihak kiri. Di revolusi ini, Joseph Stalin berperan sebagai editor Kora Pravda milik Bolshevik. Namun perannya dalam revolusi ini tidak dipublikasikan sehingga nantinya Trotsky menggunakan alasan ini untuk menggunakannya setelah Lenin meninggal. Perang Saudara Rusia merupakan imbas dari Revolusi Oktober, di mana Tentara Merah beraliansi sebagai sosialis dan komunis, sedangkan Tentara Putih merupakan koalisi antara kelompok liberal, Tsar, nasionalisme, dan juga pihak luar seperti Sekutu yang ingin membendung revolusi komunisme dari negaranya. Dalam perang ini, Tentara Putih menghukum mati ribuan nyawa tak bersenjata yang bersimpati pada pemerintahan Lenin yang disebut teror putih. Tentara Merah pun melakukan kejahatan internasional yang sama disebut teror merah. Dalam perang ini, keluarga Tsar pun dieksekusi oleh Tentara Merah saat Tentara Putih menyerbu wilayah kediaman Tsar. Lenin memerintahkan eksekusi ini karena Tsar dianggap sebagai musuh negara. Seluruh keluarga Tsar ditembak dan ditusuk mati. Lalu jasad mereka dimutilasi dan dikremasi agar Tentara Putih tidak mengenali mereka. Pada akhirnya pemerintah Lenin dapat memenangkan perang ini dan terbentuklah USSR atau Uni Soviet. Negara ini menjadi sebuah negara adidaya setelah mengalahkan Nazi Jerman pada Perang Dunia Kedua. Uni Soviet juga menjadi negara pesaing Amerika Serikat dan kekuasaan dunia yang hampir menyebabkan meletusnya Perang Dunia Ketiga. Namun rezim ini runtuh pada abad ke-20 saat pemerintahan Gorbachev. Tentang ini bagaimana menurut kalian, coy?